Perkenalkan, nama saya Rizky Hardianingsi Hasim, SPD, mahasiswa Matematika PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Widya Dharma Klaten 2021. Pada tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN yang mana materi pembelajarannya adalah sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode gabungan. Dalam pembelajaran ini, saya akan menggunakan model problem based learning yang diadakan di SMA Negeri 7 Makassar di kelas 10. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik. Sehat? Sehat. Sehat. Alhamdulillah ya, kalau sehat. Baik, masih semangat belajar matematika? Masih, Bu. Masih semangat? Pun keadaan sekarang dalam keadaan hujan deras, saya harap anak-anakku sekalian tetap semangat belajarnya untuk menambah ilmu ke depan ya. Anak-anakku sekalian, Ibu mau mengecek dulu bagaimana suara Ibu terdengar. Kedengaran, Ibu. Jelas, Bu, jelas. Oke, jelas ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu meminta ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Saya minta ketua kelasnya ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Di classroom, Ibu sudah mengirim LKPD dan ini ada bahan ajar. Kemudian anak-anakku sekalian, Ibu juga sudah mengirim absen di classroom. Ini sudah ada yang absen, ada 13 orang yang sudah absen. Ada Agung Rafael. Agung Rafael ada di Google Meet? Ada? Ada, Bu, hadir, Bu. Oke, ini Agung Rafael, Ahmad Muhammad Rahmat Islami, Andre, Dion, dan 13 orang. 13 orang saya lihat sudah absen di classroom. Kemudian yang belum absen ini ada 6 orang. Kemungkinan faktor jaringan, sistem persamaan linear 3 variabel yang akan kita pelajari hari ini yaitu metode gabungan. Sebelum memasuki materi, Ibu ingin anak-anakku sekalian melihat video motivasi terlebih dahulu. Silakan simak video. Belajar adalah hal yang sangat penting, sebab belajar adalah gerbang menuju perubahan. Berubah dari tidak tahu menjadi tahu, berubah dari tidak bisa menjadi bisa, berubah dari bodoh menjadi pintar, berubah dari buruk menjadi lebih baik. Dengan belajar, kita akan punya cukup banyak wawasan, dan hanya dengan wawasanlah kita akan dapat menyelesaikan masalah yang datang silih berganti di kehidupan kita. Semakin tinggi wawasan yang kita miliki, maka semakin mudah dan semakin cepat bagi kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Semakin kalian banyak belajar, semakin kalian banyak mengetahui hal yang kalian tidak ketahui. Sama halnya dengan pembelajaran hari ini, sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan. Dengan banyaknya kalian mempelajari materi ini, maka kalian bisa menyelesaikan soal-soal tentang sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan. Yang ada di sistem persamaan linear 3 variabel masih sama dengan kompetensi dasar pertemuan kemarin. Yang pertama yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual, dan yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Dari kompetensi dasar ini ada yang dikatakan indikator pencapaian kompetensi. Jadi indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu menentukan nilai variabel
sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode gabungan. Dan yang kedua yaitu memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan. Perhatikan, di pembelajaran ini kita menggunakan model pembelajaran yaitu problem based learning. Jadi di tahapan-tahapan yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua itu kegiatan inti yang mencakup tahap model pembelajaran based learning. Jadi itu kegiatan penutup. Ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yang mana dengan diberikannya permasalahan kontekstual tentang sistem persamaan linear dengan model pembelajaran problem based learning, Ibu harapkan anak-anakku sekalian bisa menentukan nilai variabel sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode gabungan dengan benar. Dan yang kedua yaitu anak-anakku bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan dengan tepat. Kemudian ada aspek penilaian. Aspek penilaian dari pembelajaran hari ini, yang pertama, Ibu akan menilai sikap kalian saat proses pembelajaran. Kemudian kedua yaitu penilaian pengetahuan saat mengerjakan latihan. Kemudian yang ketiga penilaian keterampilan. Ibu menilai keterampilan kalian saat diskusi kelompok dan pengisian LKPD. Materi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel dengan menentukan nilai X, Y, dan Z dan menggunakan metode substitusi dan metode eliminasi. Jadi anak-anakku sekalian, minggu lalu kita sudah mempelajari metode eliminasi. Masih ingat anak-anakku sekalian pelajaran minggu lalu? Jadi setelah Ibu paparkan materi prasyaratnya, sudah ingat kembali materi minggu lalu? Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Jadi anak definisi dari metode gabungan itu yaitu adalah metode penyelesaian persamaan linear menggunakan metode gabungan antara metode substitusi dan eliminasi. Kemudian, metode gabungan ini sering digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel karena lebih mudah dan efisien. Jadi untuk menyelesaikan masalah sistem persamaan linear 3 variabel, metode yang paling sering digunakan yaitu metode gabungan. Anak-anakku sekalian, ini ada beberapa contoh penerapan sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, ini gambar pertama, Ibu mau menanyakan Dion, gambar pertama itu gambar apa, Nak? Dion? Jual beli di pasar, Bu. Oke, jual beli di pasar. Kemudian yang gambar kedua saya mau Marcel. Jual beli di kantin sekolah. Oke, jual beli di kantin sekolah. Kemudian yang ketiga ini gambar apa, Nak? Di supermarket. Supermarket. Jadi perhatikan anakku sekalian, ini ada 3 gambar. Yang pertama adalah gambar jual beli di pasar tradisional. Kemudian yang kedua adalah gambar jual beli di kantin sekolah. Dan yang ketiga adalah gambar jual beli di supermarket. Ketiga-tiganya ini di gambar ini semua baik konsumen maupun baik pembeli ataupun penjual itu melakukan yang namanya transaksi jual beli. Jadi ini adalah beberapa contoh penerapan sistem persamaan linear. Ada video pembelajaran. Silakan dengarkan video pembelajarannya.
C ditambah 2T ditambah 2B sama dengan 6.000. Nah, berarti persamaan saya 2C ditambah 4T sama dengan 5.000. Nah, kalau Edra gimana? Oh, berarti kalau gitu persamaan saya C tambah T tambah 2B sama dengan 4.000. Nah, karena ada 3 persamaan yang berbeda dan ada 3 koefisien yang berbeda, maka kita bisa menyelesaikannya dengan sistem persamaan linear 3 variabel yang sudah kita pelajari di kelas. Nah, berarti akan terbentuk 3 persamaan, yaitu 2C ditambah 2T ditambah 2B sama dengan 6.000 sebagai persamaan pertama, 2C ditambah 4T sama dengan 6.000 sebagai persamaan kedua, dan C ditambah T ditambah 2B sama dengan 4.000 sebagai persamaan ketiga. Saat berlangsung, 3 orang siswa bersama-sama membeli jajanan di kantin sekolah. Esa membeli 2 cilok, 2 tahu, dan 2 bakwang dengan harga 6.000. Aldi membeli 2 cilok dan 4 tahu dengan harga 5.000. Dan Bayu membeli 1 cilok, 1 tahu, dan 2 bakwan dengan harga 4.000. Kemudian anak-anakku sekalian, kita ingin mengetahui harga per biji dari jajanan tersebut. Jadi kita membuat model matematikanya, kemudian menyelesaikannya dengan metode gabungan. Sri Hadi, langkah apa yang pertama kita lakukan? Langkah pertama, tuliskan semua hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal. Oke. Kita tuliskan semua hal yang dianggap penting pada soal. Apa-apa saja hal penting yang ada di soal cerita tersebut, Sri Hadi? Contohnya, Esa membeli 2 cilok, 2 tahu, dan 2 bakwan seharga 6.000. Aldi membeli 2 cilok dan 4 tahu seharga 5.000. Bayu membeli 1 cilok, 1 tahu, dan 2 bakwan seharga 4.000. Menentukan variabel-variabel yang diketahui. Ibu ingin minta Sri Hadi model matematikanya apa saja? 2C tambah 2T tambah 2B sama dengan 6.000. Oke. 2C tambah 4T sama dengan 5.000. C tambah T tambah 2B sama dengan 4.000. Oke. Ingin dieliminasi? 2C, Ya. 2C tambah 2T 2B 6.000, Ya. T tambah 2 sama dengan 4.000, C tambah T sama dengan 2.000. Kemudian, jadi ini perhatikan anak-anakku sekalian yang lainnya, perhatikan yang kita dapatkan setelah mengeliminasi B pada persamaan 1 dan 3, karena kita lihat di sini untuk variabel B koefisiennya sama-sama 2. Setelah dieliminasi, kita mendapatkan C tambah T sama dengan 2.000. Ini masih berbentuk persamaan, tetapi persamaannya yaitu persamaan linear 2 variabel. Karena yang tersisa ketika kita mengeliminasi, sisa variabel C dan variabel T. Kemudian setelah kita eliminasi persamaan 1 dan 3, saya mau bertanya sama Reski Nurafni, ada? Iya, Bu. Samakan. Yang di atas dikali berapa? Yang di bawah dikali berapa, Nur Afni? Yang di atas dikali 1. Oke, dikali 1. Yang di bawah dikali 2. 2. Saya ingin bertanya sama yang lain. Gita, kalau misalkan kita kali di atas itu 1, nilainya berapa? Kalau yang di atas dikali 1, nilai yang dihasilkan itu 2C tambah 4T sama dengan 5.000. Oke. Maaf ya, bukan nilai, tapi persamaan ya, persamaan baru setelah dikalikan 1 itu tetap sama ya, yaitu 2C tambah 4T sama dengan 5.000. Kemudian kalau persamaan keduanya? Persamaan yang di bawah. Persamaan keduanya kalau dikali 4, hasilnya 4C tambah berapa, Nak? 4T sama dengan 8.000. Halo Gita, suaranya putus-putus ya. Kalau Nur Afni saya kembali ke Nur Afni. Nur Afni, kalau yang persamaan keempatnya ini kan dikali 2. Hasilnya berapa, Nak? 2C tambah 2T sama dengan 4.000. Oke, 2C tambah 2T sama dengan 4.000.
anak-anakku sekalian, setelah kita memiliki variabel C yang koefisiennya sama-sama 2, maka kita sudah bisa mengeliminasi. Kemudian Terus T sama dengan 500. 1.500. Oke, jadi C-nya 1.500. Jadi anak-anakku sekalian, kita sudah dapatkan nilai T dan C. Nilai apa lagi yang belum didapatkan? B. Nilai? B. Nilai B ya. Jadi anak-anakku sekalian, Ibu ingin kalian memberikan semangat dulu untuk dirinya. Tetap semangat ya, jangan lemas dalam belajar matematika. Masih semangat? Masih, Bu. Oke, masih semangat ya. Oke, setelah itu kita sudah mendapatkan nilai T dan nilai C. Langkah selanjutnya saya ingin bertanya sama Andika. Langkah selanjutnya Andika apa? Andika, suaranya tidak kedengaran Andika. Halo Andika. Cek. Ya, Kedengaran? sudah kedengaran. Substitusikan C sama dengan 1.500 dan T sama dengan 500 ke persamaan 3 sehingga diperoleh nilai B. Oke, jadi disubstitusikan C sama dengan 500 dan T sama dengan C sama dengan 1.500 ya. 1.500 dan T sama dengan 500 ke persamaan ketiga sehingga diperoleh nilai B. 1.500 tambah 500 tambah 2B sama dengan 4.000. Oke, selanjutnya hasilnya berapa? 2.000 tambah 2B sama dengan 4.000. 2B sama dengan 4.000 kurang 2.000. 2B sama dengan 2.000, B sama dengan 1.000. Oke, jadi sudah didapatkan. Saya minta kita beri aplaus ya sama teman-temannya yang sudah menjawab dengan benar dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Maaf, bukan langkah terakhir ya, karena masih ada satu langkah lagi. Kita beri aplaus dulu untuk teman-temannya, nak. Jadi anak-anakku sekalian, kita sudah memperoleh nilai B, C, dan T. Setelah itu kita harus kembalikan nilai C, B, dan T ini kembali ke permasalahan kontekstualnya. Karena C, T, dan B itu adalah permisalahan dari masalah kontekstual yang ada. Saya ingin Sri Hadi, kalau kita kembalikan ke permasalahan kontekstualnya, apa yang diperoleh? Harga 1 cilok 1.500, harga 1 tahu 500, harga 1 bakwan 1.000. Oke, jadi paham anak-anakku sekalian tentang sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode gabungan? Paham? Paham, Bu. Anak-anakku sekalian, Ibu minta silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai link yang ada. Untuk berdiskusi mengenai LKPD yang kalian akan selesaikan secara berkelompok. Kemudian Ibu memberikan waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi kelompok. Paham? Setelah diskusi kelompok kalian selesai, Ibu minta kembali anak-anakku sekalian untuk kembali ke link utama untuk pembelajaran ke tahap selanjutnya. Paham? Kelompok 1, bagaimana diskusinya, nak? Lancar, Bu. Lancar. Ada kesulitan di mengerjakan LKPD? Ada, Bu. Di bagian mana, nak? Saya tidak bisa isi langsung dari PPL-nya yang PDF-nya. Jadi saya tulis di kertas jawabannya. Jadi tulis di kertas jawabannya. Tapi nanti disalin ulang ya, nak. Kalau misalkan tidak bisa langsung di PPT, silakan print LKPD-nya, kemudian ditulis ulang dan hasilnya diunggah di Classroom, ya? Iya, Bu. Yang lain paham? Paham materi sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode gabungan? Paham, Bu. Paham? Jadi anak-anakku dalam mengisi LKPD saya harapkan untuk
secara detail langkah-langkah yang diminta di LKPD ditulis. Kemudian jangan lupa ketika selesai mengerjakan LKPD, kalian harus kirim di Classroom. Bagaimana kelompok 2 sudah diskusi, sementara diskusi nak? Ya Bu. Sementara Bu. Bagaimana diskusinya? Ini saya lihat Feby sudah menampilkan LKPD. Di LKPD yang ditampilkan Feby yang kalian diskusikan ada kendala? Tidak, Bu. Ada kendala? Di bagian kesimpulannya, Ibu. Di bagian kesimpulan yang mana? Coba turunkan. Yang bagian sini ya. Ini nanti kalian menuliskan langkah-langkah dari penyelesaian masalah sistem persamaan 3 variabel yang kalian kerjakan di atas. Jadi langkah-langkah apa yang kalian tempuh itu dituliskan. Mulai dari 1 sampai 4 kalian tuliskan. Kemudian kalau ada langkah yang lain lagi, kalian tambah nomornya saja. Jadi dituliskan semua langkah-langkahnya yang kalian tempuh untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Dengan menggunakan metode apa ini yang kalian gunakan yang sekarang pembelajarannya? Metode gabungan ya? Ya Bu. Oke, selamat berdiskusi untuk kelompok 2. Tetap semangat ya. Tentang menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi masalah, metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Yang pertama yang kami lakukan adalah nyatakan sistem persamaan linear 3 variabel tersebut dalam bentuk model matematika. Dengan pemisalan X sama dengan harga 1 bungkus roti mantau, Y sama dengan harga 1 bungkus kacipo, Z sama dengan harga 1 bungkus baje. Dengan model matematika yang didapatkan, 4 bungkus roti mantau, 2 bungkus kacipo, 3 bungkus baje, seharga 174.000. Dengan mendapatkan model matematika 4X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 174.000 sebagai persamaan 1. Yang kedua adalah 3 bungkus roti mantau, 3 bungkus kacipo, 1 bungkus baje seharga 143.000 dengan model matematika 3X tambah 3Y tambah Z sama dengan 143.000 sebagai persamaan 2. Yang ketiga adalah 3 bungkus roti mantau, 1 bungkus baje seharga 98.000 dengan model matematika 3X tambah Z sama dengan 98.000 sebagai persamaan 3. Langkah kedua yang kami lakukan adalah mengeliminasi variabel Y pada persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 yaitu 4X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 174.000. Persamaan 2 yaitu 3X tambah 3Y tambah Z sama dengan 143.000. Untuk mengeliminasi variabel Y, tentu kita harus menyamakan antara variabel Y yang ada pada persamaan 1 dan juga persamaan 2. Dengan menyamakan, kita harus mengalihkan persamaan 1, yaitu mengalihkan dengan 3, dan persamaan 2 mengalihkan dengan perkalian 2. Dengan menghasilkan 12X tambah 6Y tambah 9Z sama dengan 522.000. 6X tambah 6Y tambah 2Z sama dengan 286.000. Kedua persamaan dari hasil tersebut kami kurangkan sehingga menghasilkan 6X tambah 7Z sama dengan 236.000, sehingga memperoleh persamaan 4. Oke. Langkah ketiga yang kami lakukan adalah mengeliminasi variabel X pada persamaan 4 dan 3. Persamaan 4 yaitu 6X tambah 7Z sama dengan 236.000, persamaan 3 yaitu 3Z tambah 3X tambah Z sama dengan 98.000. Sama seperti tadi, untuk mengeliminasi variabel, kita harus menyamakan variabel tersebut. Sehingga persamaan 4 dikali 1, persamaan 3 dikali 2. Sehingga menghasilkan 6X tambah 7Z sama dengan 236.000, 6X tambah 2Z sama dengan 196.000. 6X dikurang 6X sama dengan 0, 7Z dikurang 2Z sama dengan 5Z, 236.000 dikurang 196.000 sama dengan 40.000.
Langkah keempat yang kami lakukan adalah nilai Z yang kami dapatkan 8.000 pada persamaan 5 itu disubstitusikan pada persamaan 3. Persamaan 3 yaitu 3X tambah 8.000 sama dengan 98.000. Jika disubstitusikan yaitu 3X diturunkan 98.000. 8.000-nya dipindahkan menjadi minus 8.000. 3X sama dengan 90.000. X sama dengan 90.000 dibagi 3 sama dengan X sama dengan 30.000. Langkah kelima yang kami lakukan yaitu nilai X dan nilai Z disubstitusikan ke persamaan 1 sehingga diperoleh 4X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 174.000. Kita substitusikan, masukkan semua yang diketahui, yaitu 4X. 4X itu 4 dan 30.000. 2Y kita belum menemukannya, jadi kita tulis saja 2Y, ditambah 3Z. 3 dalam kurung 8.000 sama dengan 174.000. 4 dikali 30.000, yaitu 120.000. Diturunkan 2Y ditambah 3 dikali 8.000 sama dengan 24.000 sama dengan 174.000. Diturunkan Y, 174.000 juga diturunkan. 144 ini dipindahkan menjadi minus 144. 2Y sama dengan 174.000 dikurang 144.000 sama dengan 30.000. Y sama dengan 3. Y sama dengan 8.000. X tambah Y tambah Z sama dengan 30.000 ditambah 15.000 ditambah 8.000 sama dengan 53.000. Jadi harga untuk satu bungkus roti mantau, satu bungkus kacipo, dan satu bungkus baje yang harus dibayar Lia adalah 53.000. Aku sekalian sudah diskusi kelompok. Anak-anakku paham tentang sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode gabungan? Sudah paham, Andika, kenapa gayanya seperti itu? Paham, Ibu. Oke, paham ya. Paham, Bu. Anak-anakku sekalian, tahapan selanjutnya dari pembelajaran kita, silahkan mengerjakan soal latihan mandiri yang ada di Classroom. Ibu memberikan waktu 20 menit. Tetapi ketika waktu kita tidak cukup, Ibu meminta anak-anakku sekalian mengerjakan di rumah. Paham? Halo, paham? Paham. Andika ketawa-ketawa. Jadi anak-anakku sekalian, kalau ada yang tidak dipahami, silakan bertanya sama Ibu. Di soalnya itu ada dua nomor yang Ibu berikan soal latihan mandiri. Jadi anak-anakku sekalian sambil mengerjakan, Ibu menyampaikan bahwasanya latihan mandirinya setelah selesai, Ibu meminta kalian untuk mengirim kembali latihan mandiri tersebut di Classroom. Jadi kalian unggah latihan mandiri itu di Classroom. Kemudian tadi anak-anakku sekalian sudah presentasi, sudah mengerjakan LKPD. Jadi anak-anakku sekalian saya minta juga untuk perwakilan kelompoknya mengunggah LKPD di Classroom. Jadi satu orang saja yang mengunggah hasil diskusi LKPD di Classroom, tetapi dicantumkan semua nama-nama temannya di LKPD tersebut. Paham? Paham, Bu. Paham ya. Nantinya Google Meet ini, tetapi anak-anakku sekalian, Ibu ingatkan kembali setelah kalian mengerjakan latihan mandiri, Ibu minta kalian mengirim di Classroom. Jadi Ibu memberikan batas waktu untuk mengirim latihan mandirinya itu pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi anak-anakku sekalian diharapkan
bahwasanya sebelum jam 23.00 anak-anakku sekalian sudah mengirim latihan mandirinya. Ibu ingatkan kembali, setiap langkah dari penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan itu mempunyai skor berbeda-beda. Jadi kalian harus betul-betul menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel soal yang Ibu berikan dari tahap ke tahap. Paham ya? Teman pembelajaran, saya minta Sri Hadi. Sri Hadi, dari permasalahan ini rangkumannya apa? Pembelajaran hari ini apa yang kita peroleh, Nak? Penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel SPLTV menggunakan metode gabungan adalah penyelesaian SPLTV menggunakan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Adapun langkah-langkah dalam merancang model matematika SPLTV yang adalah identifikasi tiga besaran. Oke. Yang lain, Naila, hari ini belajar apa, Nak? Penyelesaian sistem tiga variabel menggunakan metode gabungan adalah penyelesaian SPLTV menggunakan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Metode gabungan ini adalah metode yang selalu digunakan untuk menyelesaikan masalah SPLTV. Langkah-langkah dalam merancang model matematika SPLTV serta penyelesaiannya dengan metode eliminasi dan gabungan. Oke ya. Jadi anak-anakku sekalian, Ibu kembali menerangkan bahwasanya hari ini kita mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode gabungan, yang mana metode gabungan itu antara eliminasi dan substitusi. Jadi metode gabungan ini adalah metode yang selalu digunakan dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian, adapun langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama kita identifikasi 3 besaran yang belum diketahui. Kemudian yang kedua, kita menyatakan besaran tersebut sebagai variabel dengan pemisalan. Seperti tadi, pembelajaran tadi, yaitu kita memisalkan cilok itu C, tahu itu T, dan bawang itu adalah B. Kemudian yang ketiga, kita merumuskan sistem persamaan linear 3 variabel yang merupakan model matematika dari masalah. Kemudian yang keempat, yaitu kita menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel yang terbentuk. Dan yang terakhir, kita dengan cara mengeliminasi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan metode substitusi sampai mendapatkan semua nilai dari variabel yang dinyatakan. Adapun yang terakhir ya, ini Ibu di sini menulis 5, tetapi yang terakhir, setelah kita dapatkan semua nilai variabel, maka anak-anakku sekalian harus kembalikan lagi nilai variabel itu ke permasalahan kontekstualnya. Jadi setelah mendapatkan nilai variabel, anak-anakku sekalian diminta untuk kembali menuliskannya ke permasalahan kontekstual. Paham? Paham, Nak? Paham, Bu. Jadi anak-anakku sekalian, Ibu ingin bertanya, menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Oke, menyenangkan ya. Kemudian Ibu ingin tanya, apakah materi pada hari ini kalian pahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Oh, oke, paham ya. Alhamdulillah kalau anak-anakku sekalian paham dengan pembelajaran hari ini. Kemudian materi di pertemuan selanjutnya, anak-anakku ingin pembelajaran seperti apa? Apakah pembelajaran kita tetap seperti ini, yaitu menggunakan model problem based learning atau model yang lain? Video, Ibu, melalui video. Oke, model video ya. Model yang lain ya.
Oke, jadi nanti di pertemuan yang selanjutnya Ibu akan merancang kembali pembelajaran yang lebih menarik lagi agar anak-anakku sekalian tidak bosan dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, Ibu mengingatkan bahwasanya materi selanjutnya yaitu anak-anakku Ibu minta untuk mempelajari metode determinan. Jadi masih tetap sama dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel, tetapi metode yang kita gunakan adalah metode determinan. Jadi metode determinan ini juga berkaitan dengan matriks. Jadi selain metode gabungan, metode eliminasi ataupun substitusi yang harus kalian pelajari, kalian juga harus mempelajari tentang matriks. Kemudian anak-anakku sekalian, Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas pembelajaran hari ini. Bertanya, apakah kalian paham tentang pelajaran hari ini, Nak? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke, paham ya. Jadi anak-anakku sekalian, Ibu harapkan untuk kalian tetap semangat dalam pembelajaran matematika. Jangan bosan-bosan mengerjakan soal-soal matematika, karena dengan banyaknya kalian mempelajari soal-soal matematika, maka kalian lebih mudah untuk menyelesaikan soal-soal yang ada. Anak-anakku sekalian, Ibu mengingatkan kembali, terakhir Ibu mengingatkan kembali sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu mengingatkan bahwasanya untuk LKPD dan latihan mandiri, anak-anakku sekalian silakan kumpul di classroom. Jadi anak-anakku sekalian silakan kumpul di classroom supaya Ibu cepat menilai dan anak-anakku juga mengetahui nilai yang kalian peroleh. Dan anak-anakku sekalian, Ibu mengingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian, karena ini musim hujan, Ibu harapkan tetap jaga kesehatan di rumah dan jangan berhenti untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Paham? Iya, Bu. Masih semangat. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu meminta ketua kelasnya untuk memimpin doa agar pembelajaran yang kita dapatkan hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Ketua kelasnya silakan memimpin doa. Sebelum kita menutup Zoom hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, anak-anakku sekalian, jadi Ibu ucapkan banyak terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan bosan-bosan ya belajar matematika, oke? Semangat ya, tetap semangat belajar matematika ya. Iya, Bu. Semangat, Bu.